Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Seksi 19 BKT 09. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai materi HAM untuk mata kuliah HAM dan Kebinekaan. Seperti yang telah kita ketahui, HAM itu kependekan dari Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia, yang pertama adalah HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Dan yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya mengenai pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Pelanggaran HAM terbagi dua, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun tidak. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar harus berkomitmen dalam mematuhi aturan hukum sejak dini. Harus diwujudkan lewat sikap dan dikembangkan menjadi kebiasaan. Usai menjadi kebiasaan, perlu pula dikapitalisasi menjadi karakter sampai bertransformasi menjadi tindakan nyata. Langkah awal untuk semua cita-cita tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami dengan baik aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sadar hukum dan HAM merupakan persoalan yang menjadi warna khusus yang sifatnya bukan hanya regional tetapi juga internasional. Kasus pelanggaran HAM sangat banyak terjadi di Indonesia ini. Salah satunya di antaranya yaitu pelanggaran kekerasan, pembunuhan, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus sadar hukum dan HAM merupakan satu modal sosial dan intelektual untuk menyadarkan dan menciptakan hukum di Indonesia yang berpancasila, berbineka, tunggal ika, dan berkesatuan dan berdaulat. Oleh sebab itu, mari kita semua sebagai rakyat Indonesia untuk mematuhi peraturan dan menghargai HAM. Demikianlah materi singkat dari saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.